Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafian Valda Yulangga, manajemen sore akan mempresentasikan global produk dan brand. Apa itu produk global dan merek global? Produk global adalah produk yang dipasarkan secara internasional dengan nama merek, fitur, dan spesifikasi yang sama di seluruh negara. Merek global mengacu pada pengelolaan merek di berbagai wilayah di dunia yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan dan pengakuannya di pasar tempat ia beroperasi. Pencitraan merek global. Pencitraan merek global mengacu pada pengelolaan merek di berbagai wilayah di dunia dengan maksud untuk meningkatkan kekuatan dan pengakuannya di pasar tempat ia beroperasi. Harga untuk pasar internasional. Kebijakan harga. Ada tujuan penetapan harga. Yang pertama, sebagai sarana aktif untuk mencapai tujuan pemasaran. Perusahaan menggunakan ini ketika mencoba untuk mencapai tujuan tertentu, margin keuntungan atau pangsa pasar yang ditargetkan. Yang kedua, sebagai elemen statis dalam keputusan bisnis. Perusahaan menggunakan ini ketika pemasaran asing bukan prioritas, biasanya diasosiasikan dengan mencoba membuang kelebihan persediaan. Kemudian ada impor paralel, di mana perusahaan manufaktur menjual produknya ke negara tertentu dan produk tersebut selanjutnya dijual ke negara lain yang tidak diinginkan. Kemudian situasi pasar abu-abu dapat terjadi. Lalu ada distribusi eksklusif, di mana produsen memilih distributor pilihan untuk menjual produknya dengan harga premium untuk mempertahankan margin keuntungan yang tinggi, stok bermacam-macam besar, dan untuk menjaga kualitas gambar yang eksklusif. Ini juga berkontribusi pada impor paralel. Pendekatan untuk penetapan harga internasional. Ada biaya penuh versus biaya variabel. Biaya penuh ditentukan dengan menggabungkan total biaya ditambah margin keuntungan untuk setiap unit. Setiap unit harus menanggung biaya total termasuk unit internasional yang terjual. Sedangkan biaya variabel ditentukan melalui biaya tambahan yang terkait dengan produksi barang untuk menjualnya di pasar internasional. Pendekatan untuk penetapan harga internasional. Yang pertama ada skimming versus harga penetrasi. Skimming digunakan ketika pasar tidak sensitif terhadap harga, oleh karena itu dikenakan harga premium. Pasar menempatkan nilai tinggi pada item baik karena fitur uniknya, kualitas, atau memiliki sedikit atau tidak ada persaingan. Sedangkan penetrasi pricing digunakan untuk merangsang pertumbuhan pasar, oleh karena itu harga ditetapkan rendah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan harga lebih tinggi. Yang pertama, biaya ekspor. Istilah yang berkaitan dengan situasi di mana harga akhir dinaikkan oleh biaya pengiriman, asuransi, pengepakan, tarif, saluransi distribusi yang lebih panjang, margin perantara yang lebih besar, pajak khusus, biaya administrasi, dan fluktuasi nilai tukar. Yang kedua ada pajak, tarif, dan biaya administrasi. Biaya ini menghasilkan harga yang lebih tinggi yang umumnya dibebankan kepada pembeli produk. Yang ketiga, inflasi. Inflasi menyebabkan harga konsumen meningkat dan konsumen dihadapkan pada kenaikan harga yang pada akhirnya mengeluarkan banyak konsumen dari pasar. Biaya perantara dan transportasi. Panjang saluran yang lebih panjang, kinerja fungsi pemasaran, dan margin yang lebih tinggi mungkin mengharuskan kenaikan harga. Yang terakhir ada fluktuasi nilai tukar dan nilai mata uang yang bervariasi. Nilai mata uang berion vis-a-vis mata uang lain setiap hari, yang mungkin mengharuskan kenaikan harga. Manajemen logistik global.
Logistik adalah kata yang sering terdengar tapi jarang dipahami, yang berdefinisikan berlimpah dan sering dibingkai dalam konteks bisnis, militer, sosial, atau masalah pribadi tunggal. Logistik memungkinkan permudahan bisnis, perdagangan global, dan peradaban kita. Komponen sistem logistik. Yang pertama ada pelayanan pelanggan, manajemen persediaan, angkutan, penyimpanan dan penanganan bahan, kemasan, memproses informasi, perkiraan permintaan, pembelian, lokasi fasilitas, logistik terbalik, dukungan garansi. Strategi pemasaran global. Berpusat pada pelanggan adalah kunci strategi pemasaran yang efektif. Pelanggan pada akhirnya menentukan Berpusat pada pelanggan adalah kunci strategi pemasaran yang efektif. Pelanggan pada akhirnya menentukan keberhasilan atau kegagalan strategi. Pergeseran fokus dari perusahaan ke pelanggan dengan memasukkan perspektif pelanggan mewakili perkembangan jangka panjang yang alami dalam strategi. Para ekonom cenderung mengambil perspektif tingkat industri dan pakar manajemen mengadopsi perspektif yang berpusat pada perusahaan. Tetapi pelanggan adalah unit analisis yang lebih kecil, membantu menjelaskan variasi dalam kinerja perusahaan dengan menangani unit analisis yang semakin kecil. Mengapa pendekatan prinsip pertama untuk strategi pemasaran? Manajer kewalahan dengan semakin banyak alat analisis, proses, dan teknik penelitian, tetapi sulit untuk mengetahui kapan harus menerapkannya masing-masing. Mengapa tidak menggunakan contoh kasus saja? Sulit untuk menemukan contoh kasus untuk setiap masalah pemasaran. Seringkali apa yang berhasil untuk perusahaan kasus tidak akan berhasil untuk perusahaan Anda karena pelanggan yang berbeda, tahap yang berbeda dari siklus hidup produk atau industri, situasi persaingan yang berbeda, dan sumber daya yang berbeda. Manajemen distribusi global. Konsep manajemen distribusi yang pertama adalah saluran distribusi, yaitu proses pemindahan hak kepemilikan kontrol produk dari produsen kepada konsumen. Yang kedua adalah distribusi fisik, yaitu kegiatan yang menyangkut pemindahan produk secara fisik dari produsen ke konsumen yang umumnya terdiri dari pengangkutan dan penyimpanan. Perlunya saluran distribusi. Produsen tidak memiliki personil, dana, dan fasilitas yang diperlukan untuk menyalurkan produk-produknya langsung ke konsumen. Produsen tidak mempunyai pengenalan yang dalam mengenai situasi di daerah-daerah tertentu. Adanya kemungkinan untuk memperoleh manfaat yang lebih besar jika sumber daya digunakan untuk keperluan lain. Dibutuhkan adanya penyimpanan produk karena perbedaan waktu, produksi, dan konsumsi. Bisa dilihat mata rantai distribusi, produsen ke konsumen, produsen ke pengecer ke konsumen, dan produsen ke pedagang besar, ke pengecer, ke konsumen. Barang-barang konsumsi yang sifatnya distribusi intensif, jalurnya panjang. Barang-barang industri, jalur distribusinya lebih pendek atau ditangani sendiri. Sekian, terima kasih. Apabila ada kurang, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.